salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MUI akan menampilkan sholawat Nabi. Sholawat Nabi Muhammad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dewa juri yang arif dan bijaksana, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan khitbah judul tentang suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam di seluruh tanah air tentunya memperingati Maulid Nabi ini. Namun peringatan ini hendaknya tidak terlaksana secara lahiriah semata, namun diharapkan dapat memetik makna sekaligus menjadi momen perenungan arti dan makna dari lahirnya seorang nabi dan rasul terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti suri teladan yang telah dibawa olehnya merupakan inti dari memperingati Maulid Nabi ini. Sebagaimana Allah telah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik itu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di samping itu, Allah menegaskan lagi dengan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 21 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini ada beberapa suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contoh. Antara lain, yang pertama, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi saat beliau masih muda. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW hidup penuh dengan kesederhanaan, kepribadian yang teguh, budi pekerti yang luhur, tingkah laku yang lembut, dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, bercermin dari kepribadian Nabi Muhammad SAW, beliau sering menerapkan kesopanan dan selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini dapat meneladani apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di hati. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa ma tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Dewan Juri, yang ku sayangi teman-temanku semuanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu dalam ruangan yang penuh keberkahan ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.
di dunia ini hanya mengetahui namanya dan tidak dimaknai secara semata-mata. Walaupun hanya dikenal dengan namanya, tapi tak dimaknai secara rasional dan hanya dibiarkan begitu saja, hanya dibaca di kalender dan tidak dimaknai dengan menambah ilmu dari suri teladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau banyak orang yang tidak percaya, walau banyak orang yang mungkin hanya melihat nama, tetapi kita sebagai umat Islam seharusnya mempercayai wahyu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliaulah telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang bercahaya ini. Sepatutnya kita bersyukur atas kelahiran beliau, sebagaimana sekarang kita harus memperingati maulid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya agar kita dapat melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sepatutnya mengetahui inti dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah mempercayai wahyu seperti apa yang telah saya katakan di atas dan mengikuti suri teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 31. Dan Allah pun menegaskan lagi dalam firman-Nya yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang harga ini, sepatutnya perlu yang kita pikirkan bahwasanya kita ialah umat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tentu kita sebagai umatnya seharusnya mengikuti teladan yang telah diberikan oleh beliau. Marilah kita berintrospeksi diri sendiri, apakah kita sudah mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah, Nabi yang terakhir, Rasul penutup, dan lain-lainnya. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita jadikan contoh dan kita jadikan perbuatan yang baik dan teladan yang baik yang telah diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya ialah hidup sederhana. Yang dimaksud hidup sederhana yaitu pribadi yang teguh, budi pekerti yang luhur, dan tingkah laku yang penuh kasih sayang. Tidak perlu seorang manusia memiliki
memiliki banyak harta untuk dipamerkan, untuk foya-foya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Hanya cukup dengan hidup sederhana, maka kita sudah mengikuti teladan dari Rasulullah. Bahwasanya kita tak perlu baju yang mewah, jam tangan yang terbuat dari emas, dan harta perhiasan yang sangat mahal untuk dipamerkan dan dipakai di kehidupan sehari-hari, karena pastinya tidak akan berguna bagi dunia maupun akhirat. Sebagai umat Islam, sepatutnya kita mencontohkan teladan Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Rasulullah adalah umat yang paling sempurna. Jadi dari itu, marilah kita semua untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah. Walaupun ada banyak, tetapi kita dapat mencontohkan dari salah satunya, yaitu hidup sederhana. Tak perlu kaya, tak perlu sombong, tak perlu lain-lainnya, tak perlu korupsi dan lain-lainnya. Hanya perlu jujur, amanah, dan lain-lain. Mungkin suatu saat nanti kesederhana itulah yang akan menuntun kita kepada surga Firdaus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk lebih teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan diri dari media sosial yang tidak berguna. Misalkan saja tren-tren yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Tidak ada larangan untuk bebas berkeliling dunia di dunia maya, tetapi kebebasan itu pastinya akan memiliki batasan. Maka dari itu, marilah semua kita jauhi hal-hal yang tidak patut untuk ditonton dan tidak sahih dalam Islam. Marilah kita buat kehidupan ini dan kehidupan yang normal, dan banyak hal yang kita perlu contohkan dan lain-lainnya. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Jika ada salah, itu datanya dari saya dan benarnya datanya dari Allah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan yang saya hormati, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama kita bacakan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dinikmat sempat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini dalam rangka peringati Maulid Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Berdiri saya di sini bukannya ingin mencalonkan diri dari bupati atau gubernur atau mencari istri, tapi saya di sini ingin menyampaikan sepatah kata yang saya patah-patahkan menjadi beberapa patah-patah kata, yaitu tentang itulah
Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Saudara yang didapati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa seluruh umat muslim Islam di dunia ini sudah pasti merayakan Maulid Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam di dunia ini maupun tanah air dan di sekolah kita ini merayakan Maulid Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Merayakan Maulid Nabi itu sebagai rasa kita cinta, menghargai kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena telah membawa manusia dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, dari jalan jahiliyah menuju jalan yang insya Allah faqana, dan dari zaman yang gelap jahiliyah menuju jalan yang terang seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia itu, ke bumi itu untuk menyampaikan ajaran Allah dan juga membawa manusia ke jalan yang benar. Dan perlu kita ketahui juga kelahiran Nabi Muhammad itu di belakangnya itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Seperti misalnya contohnya itu padamnya api majusi yang telah menyala selama 10 tahun dan akhirnya padam. Lalu berguncangnya singgasana Raja Persia dan para ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang melihat bintang yang bersinar sangat terang, dan juga munculnya gunung Ababil yang meluluhlantahkan dan juga menumbangkan pasukan gajah atau pasukan Makkah yang ingin menghancurkan kota Mekah dan Ka'bah, karena Raja Abraham itu iri dengan kota Mekah dan juga Ka'bah, karena orang-orang itu entah mengapa tertarik dan juga suka dan ramai berkunjung ke kota Mekah, hanya ingin melihat Ka'bah. Lalu Raja Abraham membuat gereja yang berlapis emas, tapi itu hanya sia-sia, karena gereja yang berlapis emas itu kalah menariknya dengan Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan juga pusat kiblatnya umat muslim. Dan lalu pasukan gajah itu dikalahkan oleh pasukan gunung Ababil dengan hanya membawa kerikil kecil dari kerak api neraka. Dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat muslim tentunya harus berbahagia, karena Islam itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang sempurna, dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau penutup para nabi. Itu khataman nabi, dan yang penutup para nabi. Dan kitabnya, yaitu kitab Al-Quran, adalah kitab yang sempurna, karena di dalamnya sudah mengandung tauhid, sejarah, mengesahkan Allah dan ajaran yang benar. Dan kita sebagai umat muslim tentunya juga harus bahagia, karena Nabi kita sendiri itu menyampaikan ajaran Islam itu penuh perjuangan dalam menegakkan agama muslim. Contohnya itu seperti beliau berdakwah ke sana kemari, dan beliau berdakwah sempat terluka oleh penduduk Taif, karena penduduk Taif itu belum menerima dakwah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan sahabatnya itu dihujani batu oleh penduduk Taif, sehingga dia terluka sangat parah. Lalu datanglah malaikat Jibril yang menawarkan pertolongan kepada beliau, yang begini, wahai Nabi Allah, apakah perlu saya menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif? Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, tidak perlu wahai Jibril. Lalu Nabi Muhammad mendoakan penduduk Taif agar penduduk Taif itu menjadi kota yang makmur, dan semoga ada orang-orang pemuda yang dapat merubah kota Taif menjadi kota yang bentuknya mayoritaskan muslim. Dan apa yang kita lihat sekarang, penduduk Taif atau sekarang Madinah itu sudah menjadi
kota Islam, Madinah Al-Munawwarah. Nah itu jika seandainya Nabi Muhammad pada saat itu menyetujui permintaan dari malaikat Jibril, entah apa yang terjadi pada kota Taif atau yang sekarang Madinah ini. Dan lalu Nabi Muhammad juga berjuang untuk umat Muslim di medan perang. Dan beliau sempat terluka pada perang Uhud karena pada waktu itu umat Muslim tidak patuh dengan omongan beliau. Dan juga pada waktu itu ada panglima perang kafir Quraisy yang bernama Khalid bin Walid. Yang saat itu juga memimpin kaum kafir Quraisy untuk melawan umat Muslim. Dan pada waktu itu Khalid bin Walid itu adalah panglima perang kafir Quraisy yang sangat pintar dalam menyusun taktik. Dan beliau juga sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tapi setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam dan sampai sekarang dia itu tercatat dalam sejarah Islam sebagai panglima perang Muslim terbaik. Seperti halnya Umar bin Khattab yang dulu benci kepada Nabi Muhammad. Sekarang beliau masuk Islam dan sangat mencintai Nabi Muhammad. Bahkan pada waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau tidak terima. Katanya Nabi Muhammad itu tidak mati, tapi beliau hanya menghadap Allah sebentar lalu pulang lagi. Dan dia juga bersumpah dan berjanji, barang siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka dia akan menebas kepalanya. Dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Muslim sudah pastinya harus mencontoh, meneladani dan meniru sikap beliau, sikap kepribadian dan hal-hal yang baik yang dibawa olehnya, yaitu sifat-sifat para nabi dan rasul. Di antaranya yaitu ada sidik yang jujur, amanah yang dapat dipercaya, tabligh yang menyampaikan, dan fatonah itu pintar. Fatonah itu pintar. Tidak mungkin seorang muslim, tidak mungkin seorang nabi atau rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Dan kita sebagai umat muslim sudah pastinya harus meniru dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, karena beliau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini: barang siapa yang tidak menyukai sunnah-sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam golongan umatku. Dan Nabi Muhammad itu kita dapat ambil sebagai suri teladan kita melalui kesederhanaannya. Dia itu bahagia bukan karena bermegah-megahan, tapi karena kesederhanaannya. Ya seperti itu, sederhana seperti itu. Lalu dia pada seseorang itu dia juga ramah, baik, rendah hati, dan juga akrab dan menjaga keakrabannya dengan orang sekitarnya. Maka dari itu kita sudah pasti harus mencontoh dan meneladani sikap, sifat, kepribadian dan sunnah-sunnah beliau. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kata-kata saya dapat bermanfaat bagi diri kalian dan saya sendiri, dan semoga kita dapat mengamalkan, meniru, mencontoh dan meneladani sikap, sifat, perjuangan dan juga hal-hal yang baik dari beliau. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan mutlak datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf jika saya banyak salah dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.